kepedulian mereka terhadap lingkungan dan juga sesama pengguna jalan. Serta kita terlalu tergantung kepada fossil fuel. Bersepeda kita akan kembali ke alam dan kita bisa menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Hai, saya Sani Sondoro. Saksikan terus Jakarta Bersepeda. Mulai sekarang sepakat untuk bersepeda dan menjadikan kota Jakarta semakin nyaman untuk ditempati. Reality Game Show Ruang Ganti. Yang penting antik, keren. Oh gitu. Oke banget, pokoknya gayanya luar biasa. Seksi abis juara mobil Indonesia. Kemuliaan Ramadan di Jak TV menghadirkan program-program spesial Ramadan. Ustadz Ajib setiap hari sebelum subuh mengkaji dan memahami Al-Quran dalam suara Quran. Kuda ini berkhasiat untuk menyembuhkan asma, rematik. Panduan kuliner muslim dalam wisata halal. Ya, Darul Imtihan. Dunia itu tempatnya ujian dan Bang Dadalah ketentuan Kultum spesial bersama Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan Umi Farida. Kabar selebriti di bulan Ramadan dalam Selebriti-Selebrita Ramadan. Mari muliakan Ramadan bersama Jak TV. Yakinkan diri kita, tidak ada kekuatan lain selain kekuatan dari Tuhan. Pasrahkan diri kita. Tidak ada kekuatan lain selain dari Dia. Tuhan penderita hipertensi sudah lebih dari 10 tahun. Saya mengikuti Reiki Lengci mungkin setahun setengah yang lalu. Saya ikut dari praktisi, ikut penyembuhan massal, ikut pelatihan dengan rajin. Berapa bulan kemudian tensi saya udah berangsur membaik. Setahun yang lalu saya ikut Lingci yang di Surabaya. Terus saya mungkin juga ada gangguan jantung. Baru hari kemarin saya habis tes ke dokter, ternyata tensi saya udah cukup bagus. Jadi penyembuhan ini merupakan suatu kebutuhan buat saya. Saya selalu melakukan metode-metode yang telah diberikan oleh Pak Riki. Kalau saya sih karena usus saya udah dipotong semeter 20, jadi ada keluhannya pencernaan, jadi makan keluar seperti burung gitu. Jadi kita dibantu dengan Reiki Lingci ini supaya bisa agak stabil gitu. Ya ada kemajuan ya. Bagi saya di samping di mana ada keluhan saya yang bisa menerapi diri saya, di samping itu di mana ke klinik kita membantu orang lain kita terapi gitu. Mengenai Reiki Lingci pada umumnya sih ini dari sisi medis ya. Kalau dari sisi medis dia sifatnya itu seperti melancarkan sirkulasi darah gitu ya, yang saya tahu, yang saya rasakan. Sehingga kalau sirkulasi darahnya lancar, otomatis kan transport nutrisi atau apa sampai kepada jaringan target dengan baik, ya biasanya itu akan memperbaiki stamina tubuh, memperbaiki kesehatan secara keseluruhan gitu. Efek samping sampai saat ini sih saya belum merasakan ada efek samping ya. Jadi artinya masih sinergi antara Reiki dengan
khususnya rekelinci dengan medis. Itu tadi beberapa pernyataan dari mantan-mantan pasien yang sekarang pun juga sudah menjadi praktisi seperti layaknya Ibu Sri dan juga Pak Porho begitu di sini ya. Nah, saya mau tanya dulu sama Ibu. Ibu tadi menceritakan juga mempraktikkan kepada cucu sendiri ya Bu? Iya. Dan sekarang cucu juga ikut. Nah, Ibu keluhannya memang waktu itu cucu kenapa? Waktu itu cucu saya itu anaknya nggak mau diem, apalagi kalau sekolah. Iya, apalagi kalau sekolah atau les itu selalu ganggu temannya, jadi di bawah kolong gitu. Ngecokin aja gitu ya, nggak konsentrasi. Masuk kolong kanan sampai muter lagi kiri. Terus duduk itu nggak mau diem, gerak terus. Tidurnya kalau diem itu waktu tidur. Saya terapi aja itu. Pada saat dia tidur? Saat tidur aja terapi itu belak-belok gitu, saking aktifnya. Terus akhirnya cucu saya ikut, baru dia, ya saya mau ikut. Boleh nggak? Ya boleh, tapi harus tanggung jawab. Saya bilang tanggung jawabnya harus latihan. Apa yang dikatakan Pak Riki harus dijalanin. Iya. Usia berapa Ibu? Waktu ikut itu 9, mau jalan 10. Iya, kelas 4 sekarang udah kelas 5 itu. Nah perubahannya apa Ibu sekarang? Sekarang perubahannya duduknya juga agak anteng, lebih anteng daripada yang kemarin. Lebih bisa konsentrasi mungkin ya, fokus. Gitu. Ya walaupun kadang-kadang masih jawab, tapi duduknya itu sudah bisa rapi. Nggak gangguin teman lagi. Temannya. Ampun, saya itu sering datang ke sekolahnya, Mbak. Bu minta maaf kalau si Rizky itu begini, soalnya anaknya nggak mau diem. Oh iya Bu, sering gangguin temannya. Jadi komplainan banyak dari sekolah ya. Itu. Oke, tapi sekarang sudah jauh lebih baik. Sudah akhirnya sekarang punya keinginan sendiri, wayahnya Ibu untuk ikutan gitu ya. Anak saya pun juga ikut yang juga. Anak pertama. Oke, baik. Nah Pak Riki, untuk anak-anak kan memang Pak Riki sudah sering kali berkata ini baik untuk anak autis, hiperaktif, dan lain-lainnya gitu ya, untuk brain mapping dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya apa sih Pak yang membuat anak-anak dengan masalah-masalah tertentu ini bisa merasakan manfaat reiki-linci ini lebih? Begini, anak-anak itu punya dunianya sendiri. Kadang-kadang kita merampas dunianya anak-anak. Lagi anak-anak main, belajar. Ya, oke. Sedangkan mindset dia masih main. Gimana disuruh belajar ya percuma. Bentrok dia di dalam. Belajar itu hanya buat memuaskan keinginan orang tua. Mau belajar, belajarlah, mau main, mainlah. Tapi metode ini dia mesti jalankan. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu, yang penting anak-anak dia bisa meniru. Pada saat pelatihan, 7 cakra utama diselaraskan. Di tubuh manusia ada 365 cakra. Ini gateway-nya energi. Diselaraskan seketika dia bisa mengakses energi positif semaksimalnya untuk mempositifkan diri dia. Jadi apa yang dia baca lebih efektif dia terima. Nah, energi positif ini mulai ikut campur dalam energi di dalam diri dia. Jadi terjadi brain mapping. Oke. Nah, jadi tidak game mania gitu. Iya, dan dia tahu sendiri kapan harus dia belajar, kapan dia harus main gitu ya. Anak-anak autis yang berhasil dengan metode ini sangat banyak sekali. Nah, kalau untuk anak-anak yang usia mungkin masih kecil, kita bisa terapi pada saat tidur atau bisa. Anak umur 2 tahun sudah bisa ikut pelatihan. Sudah bisa. Walaupun dia belum mengerti ya. Orang tuanya tinggal menterapi. Karena jalur energi sudah selaras, jauh lebih gampang kita menterapi. Jadi akan sangat memudahkan apabila ada permasalahan-permasalahan seperti ini, ada anggota keluarga yang mengikuti reiki-linci ini ya Pak ya? Satu saja di antara keluarga yang mempelajari metode ini akan sangat banyak bermanfaat ya. Saya bilang ini investasi jangka panjang ini. Ini investasi jangka panjang. Baik, kita akan lanjutkan lagi obrolannya setelah yang satu ini. Review film-film terbaru. Ivy Al Pacino in this? Why did you smack me? I was in the moment. Ditambah behind the scene. I really feel that I'm living up to the characters are fantastic. Now that is what I'm talking about. Movie Frame. Action! Lomba apa? Lomba mirip-miripan. Mirip siapa? Mirip ponyet-ponyetan. Ada. Kalau di film ada yang namanya tik 2, cicilan selanjutnya. Lo nggak mau digilir dia? Oke, siap. Si Astra datang. Apa itu Astra datang? Asisten sutradara setengah. Di sini ada yang bisa berimprovisasi dan juga berakting. Iya, mereka berakting. Karena kan di sini tempatnya. Giliran lo!
Anda bayangkan Jakarta ya, Jakarta luar biasa macetnya. Dan membatasi penggunaan patwal tadi, maka di daerah pun juga akan malu-malu. Ini mentality baik itu mentality birokrat maupun ini feodalisme kita. Pemerintah itu kan bisa punya passion juga ya. Nah, berani nggak pihak istana memberikan semacam hotline service kalau ada pengaduan dari masyarakat? Yang paling harus berpihak itu pasti pemerintah, karena yang merasa terganggu itu kan pemerintah karena kotanya kotor, kotanya seperti itu. Pastikan Anda masih bersama Mari Bicara. Banyak sekali pembahasan yang ingin kita sampaikan untuk Anda semua, juga pengalaman-pengalaman dari Bapak dan Ibu di sini. Tapi Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan dengan Bapak sudah sampai pada tingkatan linci, Bapak merasakan sendiri manfaat, keluarga juga ikut. Apa sih yang ingin Bapak sampaikan untuk pemirsa semuanya? Gimana ya? Soalnya saya sendiri juga bingung. Saya kalau menceritakan pada orang itu saya dianggap orang gila. Tapi Bapak merasakan sendiri. Iya, gitu, tapi kan? saya merasakan sendiri. Ada. Jadi untuk menganjurkan ya saya susah juga ya. Cuma Ya, saya cuma beri bisa, bukti aja gitu loh. Kita bisa melihat bahwa Bapak sekarang bisa sehat walafiat, ada berdiri di sini di tengah-tengah kita, begitu kan? Dari yang tadinya Bapak harus selalu tidur dan tidak bisa bergerak, begitu kan? Satu kebesaran begitu ya dari Yang Maha Kuasa. Kalau Ibu apa Ibu yang ingin disampaikan? Sama Bapak itu. Tapi kalau umpamanya ada tetangga yang saya terapi gitu, besok tuh tanggal berapa, besok ada di TV, lihat aja dulu acaranya, saya ikut ini, saya bilang itu. Takutnya Mbak, kadang-kadang di kampung itu kan takut apa ya? Nanti takutnya disalahartikan begitu ya Bu ya? Gitu. Oke. Jadi saya suruh menyaksikan di TV dulu gitu. Oke, baik. Nah, Pak Riki selalu juga mengatakan bahwa tidak perlu yakin, tapi lakukan begitu kan? Nanti rasakan sendiri manfaatnya. Kegunaan atau khasiat dan manfaatnya pun juga sudah banyak dirasakan begitu. Tidak bosan-bosan Pak Riki selalu mengingatkan itu begitu kan. Nah, untuk wanita dan juga untuk kita-kita yang sehat pun juga sangat perlu Iya. untuk anak-anak terutama tadi. Saya jadi berpikir kalau begitu sebetulnya kayak psikolog atau mungkin guru-guru sekolah. Banyak sekali yang sudah menjadi praktisi. Nah. Sebelum itu dilanjutkan, karena klinik kita di Surabaya, kita berpusat di Surabaya, rutin menerima rujukan dari beberapa psikiater yang ada di Jawa Timur. Dan keahlian jiwa dari RSAL. Nah, dirujuk untuk diterapi di klinik. Saya katakan satu saja di antara keluarga yang belajar metode ini sangat banyak manfaatnya. Sangat banyak sekali. Nggak perlu yakin kok. Tapi setelah belajar, lakukan apa yang diajarkan. Ini metode penyembuhan komplementer. Kalau untuk ibu-ibu ya minimal lebih awet muda lah. Lebih awet muda. Kalau untuk bapak-bapak, berapa tahun Pak tergantung obat tadi? Saya dari tahun 95. Dari 95 sudah lebih dari hidup ini jangan tergantung, walaupun yang tergantung harus hidup. Betul. Oke, Pak Riki kan juga mengatakan bahwa biasanya kalau di bulan Ramadan seperti ini, Pak Riki ini diminta untuk ke pondok pesantren, ke asrama haji. Jadi agenda sebelum-sebelumnya ini kalau untuk bulan Ramadan ini saya tidak ke permukaan. Saya bilang ke permukaan gitu, nyelinap. Biasanya kegiatan kita di madrasah. Beberapa kali itu di Madrasah Alia Negeri 3 Malang. Itu rutin itu udah. Terus di Asrama Haji Baron Kota Solo, Asrama Haji Batam Center Pulau Batam, di beberapa pondok yang ada di Jawa Timur. Dan juga ada yang ini banyak permintaan, makanya kita lakukan ini di Jakarta. Saya katakan kalau kita bisa berbuat, kenapa tidak? Ini bulan penuh pengampunan, bulan yang penuh dengan barokah. Tidak ada salahnya. Bahkan dari penyembuhan kita yang kemarin saja, ini di luar nalar. Orang yang masuk digendong pulang di jalan, ini di luar nalar. Sampai wartawan bilang, Pak Riki ini apa? Saya cuma bilang satu, karena ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa, jadilah maka jadilah. Bukan Riki Suharlim. Saya bilang ini metode penyembuhan. Satu saja di antara keluarga yang menguasai metode ini, wah, luar biasa ya Pak ya. Kita bisa menterapi diri kita. Karena di Reiki Lingxi kita punya moto, orang yang bermanfaat adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ini yang paling penting. Diamini seperti oleh Bapak sama Ibu ya. Oke, jadi kun fayakun yang terjadi yang apa yang jadilah maka jadilah. Manusia tidak bisa apa-apa. Dan tidak ada satu penyakit pun yang tidak dapat disembuhkan bila Tuhan berkenan. Nah, untuk memperoleh ridho ini, mendekatkan diri sedekat-dekatnya. Besok, bukan besok, hari Jumat. Hari Jumat, ya. Bukan besok, hari Jumat. Ya.
Hari Jumat tanggal 27 itu penyembuhan gratis. Jam 8 sampai jam 10. Dan hari Minggu 29 itu pelatihan, belajar. Nah, bagi pemirsa yang mau ikut pelatihan hari Minggu, hari Jumat bisa daftarkan diri di panitia. Sekali saya pertegas, biaya pelatihan itu 1 juta dan tidak ada tambahan apapun. Jadi tidak ada iuran apapun. Hanya bayar, setelah itu ikut pelatihan. Dan akhirnya rasakan manfaatnya ya. Baik, terima kasih Pak Riki, Pak Parwo, terima kasih Ibu, terima kasih. Salam untuk keluarga semua, sehat selalu. Insya Allah kita diberi umur yang panjang ya. Amin. Baik, dan juga untuk Anda semua, terima kasih sore hari ini sudah bersama-sama dengan kami dalam Medika Natura Sore. Kita jumpa lagi esok hari, saya akan kembali menemani Anda dalam Medika Natura Pagi. Ririn Agustarini pamit, tidak pernah ada kata terlambat untuk hidup sehat. Mulai dari hari ini kita selalu berusaha untuk hidup sehat dan positive thinking. Jangan lupa kritik saran, kirimkan ke medika.natura@jak-tv.com atau Facebook kami Medika Natura. Selamat sore, selamat berbuka puasa. Terima kasih Pak.